Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, berikut ibu akan memaparkan materi farmakognosi di kelas 12. Sebelumnya ibu memberikan selamat kepada kalian semua karena telah naik ke kelas 12. Farmakognosi di kelas 12 hanya satu semester saja untuk materi teorinya, karena memang setelah semester 1 kalian akan disibukkan dengan berbagai macam ujian atau ada USK, ada US dan lain-lain. Sedangkan materi farmakognosi di satu semester ini insya Allah ke depan sebelum kita bertatap muka kita akan dilakukan secara daring menggunakan video online seperti ini. Kemudian materi atau silabus materi kelas 12 ada yang pertama bab 1 Phycophyta, Myophyta dan Mycophyta. Bab 2 ada eksudat tanaman atau hasil dari tanaman tersebut, eksudatnya atau getah ya kita sebut. Kemudian bab 3 ada olahan bahan nabati ya kan, atau dari tumbuh-tumbuhan diolah gitu ya menjadi simplisia. Kemudian ada simplisia hewani, yaitu simplisia yang berasal dari hewan atau bagian dari hewan, bagian tubuhnya gitu kan. Bab 5 yaitu ada simplisia mineral ya. Bab 6 terakhir pengujian organoleptis dan mikrobiologi. Kita mulai dari bab 1, pengertiannya dulu. Apa disebut dengan Phycophyta? Yaitu mikroorganisme serupa ganggang yang mana tidak bisa dibedakan lagi bagian akar, batang, dan daun. Sedangkan Mycophyta dan Myophyta adalah organisme mirip jamur karena struktur tubuh dan cara-cara reproduksinya mirip dengan jamur ya. Oke, materi bab 1 ada 4 simplisia. Yang pertama ada agar, yang kedua Saccharomyces secum, yang ketiga Scale cornutum, yang keempat Natrii alginans. Kita mulai dari 1 agar. Apa sih pengertian agar? Agar yaitu nama lain dari agar-agar gelosa atau vegetable gelatin. Nama tanaman asal Gelidium cartilaginum Gracilaria confervoides ya. Di situ tulisannya Gracilaria bukan ya, Gracilaria confervoides. Keluarganya Gelidiaceae dan Sphaerococaceae. Ya, untuk yang bintang 1 itu untuk yang Gelidium cartilaginum, yang bintang 2 itu untuk Gracilaria confervoides. Kemudian zat berkhasiatnya yaitu mengandung garam kalsium dari galosa, yaitu hidrat arak kompleks yang tersusun dari rangkaian galaktosa, di mana molekul yang terakhir berikatan dengan asam sulfat sebagai ester. Kegunaannya untuk konstipasi karena mampu mengisap dan mengikat air. Bagian yang digunakan koloidal hidrofil yang kering yang diperoleh dari penyarian. Yang kedua adalah Saccharomyces secum, nama lain dari ragi kering dry yeast. Kemudian tanaman asalnya yaitu Saccharomyces cerevisiae atau Candida utilis. Keluarganya Ascomycetes. Zat berkhasiatnya vitamin dan protein. Penggunaannya sebagai sumber vitamin B kompleks dan protein. Bagian digunakan ragi kering yang diperoleh dari biakan pilihan. Sediaannya Gestaport tablet. Gambarnya bisa dilihat di samping ya. Yang atas ini adalah yang hasil menggunakan mikroskop. Jadi diatur dimasukkan ke dalam mikroskop, dan butiran-butiran yang di sebelahnya ini nih yang di wadah mangkok. Nanti kalau dilihat di mikroskop bentuknya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Scale cornutum atau nama lain Scale cornutum gandum induk. Tanaman asal Clavice purpurea, kemudian Scale cereale, keluarganya Hippocreaceae dan Poaceae. Zat berkhasiatnya alkolida terbagi menjadi 3 golongan yaitu ergotamina, kemudian ergotoksina dan ergobasina. Persyaratan kadar alkaloid jumlah dihitung sebagai ergotoksina tidak kurang dari 0,15% dan kadar alkolida yang larut dalam air dihitung sebagai ergometrina tidak kurang dari 0,01%. Gambar di samping yang ibu buletin merah tuh ya, tanda merah, yaitu pohon gandum induk yang terinfeksi jamur ergot ya kan, sehingga tumbuhlah atau terbentuk sklerotium. Nanti ibu jelasin ininya ya, pengertiannya. Yaitu ergot adalah jamur Clavice purpurea yang tumbuh dalam biji gandum Scale cereale, di mana jamur ergot tadi akan menginfeksi biji gandum Scale cereale dan menghasilkan suatu bentuk yang baru yang disebut sklerotium. Yang tadi itu ya, yang ibu buletin merah itu adalah sklerotium.
Oke, penggunaannya sebagai oksitoksika dan anti migrain. Jika dosis lebih besar, maka juga mengucapkan otot saluran kemih, usus dan pembuluh darah. Bagian yang digunakan yaitu Sclerotium dari Claviceps purpurae yang tumbuh dalam buah Scale cereale. Sediaannya ada Egometrini marleas dan Ergotamini tatras. Yang keempat adalah natrialginats atau nama lain dari natrium alginats, di mana tanaman asalnya namanya Macrocystis virifera, Laminaria saccharina, Laminaria digitata, Nereocystis luetkeana. Keluarganya Lesoniaceae. Zat berkhasiatnya garam natrium dari asam alginat, suatu asam poliuronat. Penggunaannya emulgator dan suspending agent. Penggunaannya merupakan karbohidrat, pembuatannya yaitu karbohidrat yang dimurnikan diperoleh dengan penyarian ganggang coklat ya. Jadi peroleh ganggang coklat tuh yang di atas gambarnya, menggunakan alkali encer sebagian besar dari garam natrium dari asam alginat. Oke, terakhir ini tugas kalian ya. Tolong dikerjakan di buku latihan, nanti hasilnya difoto ke ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.